saya Fania dalam edisi Ngerik, ngobrol seru guru dan murid. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang tentunya kita tunggu-tunggu ya sahabat Broman, yaitu salah satu bapak tercinta kita di masa Pangkal Pinang, Bapak Oni Saifuddin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suatu penghargaan bagi saya karena kali ini saya mendapatkan ya semacam inilah. Nah, mungkin baru buat saya ini juga. Iya Bapak. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruang podcast Broman ini Pak ya. Gimana nih Pak kabar Bapak? Baik-baik saja, yang penting sehat. Sehat itu ya, bisa kemana-mana istilahnya. Iya. Nah Pak, di sini Bapak kan merupakan bagian dari salah satu administrasi kesiswaan di masa Pangkal Pinang nih Pak. Kalau boleh tahu tugas administrasi kesiswaan tuh apa aja sih Pak? Kalau Fania kan sering lihat Bapak tuh minta ijazah gitu ke anak-anak kelas 10, mungkin ngurus juga yang perpindahan gitu ya Pak. Boleh dijelasin nggak gimana? Iya. Sebetulnya awal-awalnya sih kami nggak tahu karena merasa terpanggil. Saya melihat masalah administrasi di MAN ini kok ada sedikit kekurangan gitu. Maka pemikiran saya apa yang bisa saya berikan untuk MAN 1 Pangkal Pinang. Jadi ya awal mulanya ya tahun berapa ya, sekitar 2015 saya mengabdikan untuk masa administrasi ini. Memang awalnya saya sebagai guru, tapi guru pun juga tidak lepas dari administrasi. Nah, pada waktu itu awal-awalnya kebetulan kami ini dipanggil oleh kepala sekolah waktu sebelum zamannya Pak Tri Edi waktu itu. Nah, kami juga dipanggil supaya untuk membantu di bagian waka kesiswaan. Nah, maka saya ya secara langsung diberikan semacam SK gitu ya, supaya untuk membantu masalah kesiswaan. Nah, ternyata saya lihat di masalah kesiswaan ini paling tidak kita itu berkecimpungnya berhubungan dengan anak-anak dengan siswa. Nah, jadi rasanya aneh saya di dalam staf kesiswaan kalau ditanya, Pak, berapa jumlah siswanya? Kalau nggak ngerti itu aneh rasanya. Maka dari situ saya libatkan bagaimana untuk supaya masalah data siswa itu yang lebih baik. Jadi mulai dari situlah kami memikirkan sampai sekarang inilah. Iya. Gitu. Nah, kalau ngomongin masalah administrasi kesiswaan nih Pak, bagaimana sih cara pihak sekolah itu bisa terjalin komunikasi yang baik dengan orang tua di rumah? Nah, masalah komunikasi itu awalnya yang kita dapatkan datanya dulu. Kalau kita nggak punya data, ya nggak bisa berkomunikasi kan. Nah, data kalau sudah datanya, dan apalagi zaman sekarang, kalau sudah ngomongkan malah zaman sekarang ini kan semuanya nggak ada yang tidak bisa kan. Ya, asal di situ ada HP, minimal paling tidak ada nomor WA. Nah, makanya saya ingatkan kepada semua, termasuk semua yang ada di dalam MAN 1, mulai dari siswa termasuk wali kelas dan semua yang terlibat di dalam sekolah. Makanya ya jangan sampai kita nggak punya nomor WA. Walaupun kita misalkan ya anak-anaknya nggak punya nomor WA, paling tidak saudaranya atau orang tuanya. Jadi nanti kalau ada informasi yang penting biar cepat tersampaikan. Itu aja. Dan banyak juga permasalahannya. Jadi makanya kalau dikatakan kenapa kok saya getol-getolnya minta ijazah, masalahnya pada beberapa tahun yang lalu saya melihat kasihan siswa itu. Permasalahannya karena datanya antara akte kelahiran dengan ijazah dan kartu keluarga itu tidak sama. Berbeda. Nah, itu jangan dianggap enteng, jangan dianggap sepele. Termasuk ada hubungannya lagi dengan NISN, nomor induk siswa nasional. Ini riskan sekali.
kalau nomor induk siswa nasional ini kalau nggak sesuai, kalian mau melanjutkan ke perguruan tinggi, itu bermasalah. Ujungnya apa? Paling tidak kalian mau buka akun ya, buka akun, masukkan NIS-N, ternyata nggak sesuai dengan yang dimaksud, kalian tidak akan bisa masuk akun dan akibatnya fatal, tidak bisa mengikuti atau masuk ke perguruan tinggi. Apa kemungkinan yang bisa menyebabkan hal itu terjadi Pak? Kok bisa beda gitu Pak? Di kakaknya beda, terus di aktenya beda gitu, kenapa ya Pak? Nah gini, makanya saya dari awal katakan NIS-N ini riskan. Kadang-kadang anak ini sebetulnya NIS-N itu didapat semenjak kalian SD. masuk di SD, di SD manapun. Nah, jangan sampai nanti kalian di SD itu ndak punya NIS-N, itu riskan sekali. Karena apa? Itu ada hubungannya dengan, kalau di dinas pendidikan itu ada hubungannya dengan simpatika, kalau di kita itu EMIS. Nah itu ya bagaimana ya, kalau nggak ada NIS-N nanti pernah terjadi NIS-N waktu di SD, mungkin karena anak ini ada kendala, pernah nggak naik, berhenti sekolah. Nah itu contohnya, awas hati-hati, tolong beritahu semuanya kawannya itu. Akhirnya nanti bumerang buat dirinya sendiri. Nah begitu dia tuh berhenti, akhirnya ini dikatakan bahwa NIS-N ini istilahnya nggak aktif, makanya begitu dia mau masuk sekolah ternyata dicari nomor NIS-N-nya nggak aktif, maka mau tidak mau harus kita menghubungi ke pihak yang terkait yang ada hubungannya dengan simpatika atau mungkin EMIS, atau mungkin dibuatkan nomor baru lagi karena yang lama nggak aktif. Nah maka menjadikan ada nomor ganda. Nah itu sekarang karena mengeluarkan yang baru, otomatis yang lama nggak dipakai lagi. Itu kadang-kadang di SD, maka muncul yang baru. Itu. Terus selanjutnya, kalau nanti kadang-kadang anak ini ada yang nggak ngerti mau nyari NIS-N bagaimana. Sekarang kan zamannya sudah canggih ya. Nah, kalian bisa aja buka di Google atau bagaimana itu mencari pokoknya data NIS-N itulah. Nah, cara masukkannya sebetulnya mudah sekali. Nah, kalau sudah masuk di linknya itu, masukkan nama, langsung muncul gitu. Ya, tidak dulu ya, langsung muncul nama, ya, tempat, tanggal lahir, awas pastikan jangan keliru, termasuk ejaannya. Istilah, sama ada anak yang namanya Muhammad, Fajri gitu ya. Muhammad disingkat Fajri dengan Muhammad itu sudah beda. Nah, jadi nama lengkap yang jelas, terus tempat tanggal lahir juga begitu. Beda tempatnya, misalkan di Pangkal Pinang atau di Sungai Liat atau apa. Kalau beda itu pun juga bermasalah juga. Nah, sesuai yang ada mungkin di akte kelahiran. Terus dilanjutkan lagi yang ketiga, yang terakhir itu nama ibu kandung. Nah, pernah saya mencoba ya, karena nggak ada, susah mencarinya. Saya coba, ternyata yang diberikan saya itu bukan ibu kandung tapi ibu tiri, karena orang tuanya ini menikah lagi. Itu pun nggak bisa, tetap nggak mau dia. Nah, agak rumit ya Pak? Ya memang. Tapi kalau begitu kembali lagi, nama ibu kandungnya dimasukkan secara langsung dia langsung muncul nomor NIS-N-nya itu. Nah itu yang bisa dipakai. Jadi sangat penting sekali ya Pak memperhatikan NIS-N, NIK-nya di kartu-kartu penting yang mungkin berguna untuk kita untuk masuk sekolah atau lanjut ke perguruan tinggi. Nah tadi tuh Bapak bilang tuh tahun 2015 itu Bapak mulai masuk Keman atau udah menjadi bagian dari administrasi di Masa 1 Pangkal Pinang ya Pak? Oh iya, sebetulnya saya tuh kalau saat ini dikatakan semacam serpu. Sebetulnya saya masuk di sini nih tahun 2003. Nah, tahun 2003 tepatnya di bulan Desember, itu sebagai guru biasa. Tapi sebetulnya masalah administrasi ini saya tahu sebetulnya sebelum masuk di MAN, dan saya sangat termotivasi ya
dari sekolah swasta. Jadi waktu itu saya pernah ngajar juga di sekolah swasta, ternyata memang administrasinya memang bagus. Maka segalanya, apapun kegiatannya, administrasi itu yang penting. Kalau ada administrasi, pasti nanti berjalannya lancar. Apa yang diinginkan kita tahu karena sudah tertata dengan baik dengan administrasi. Nah, dari tahun 2003 itu sebetulnya saya hanya sebagai guru dan wali kelas. Tapi untuk administrasi saya itu yang saya pentingkan. Saya nggak mau tahu dengan sekolah awalnya, tapi lama-lama kok begini ya. Apalagi waktu itu saya pas di tahun 2015 itu sudah masuk di bagian kesiswaan. Jadi aneh rasanya nanti kalau ada anak ada masalah, kalau bertanya siapa yang harus ditanyakan. Kadang-kadang di bagian tata usaha kebingungan juga. Sampai sekarang pun saya ikut membantu lah. Karena apa? Hanya administrasi tanpa di lapangan juga tidak bisa. Jadi tata usaha kadang-kadang hanya di tempatnya aja, tapi nggak mau terjun ke lapangan ya sama juga. Ujungnya data yang update pun ya kita nggak tahu. Makanya jangan sampai nanti ditanya berapa jumlahnya, apalagi kalau ada tamu dari luar, kita malu kalau nggak tahu jumlah siswa aja nggak tahu bagaimana. Iya betul sekali, Jadi Pak. saya kira itulah. Berarti Bapak ini banyak yang memberikan kontribusi untuk masa tua Pangkal Pinang ya, Pak? Sebenarnya itu ya kalau dikatakan banyak sih enggak sih, cuman bagian aja. Karena awalnya saya tahunya ya itulah. Maka bukan ingin anak saya yang paling tahu, tidak. Kita sama-sama belajar. Apa yang tidak ada, apa yang saya pun tidak tahu, saya juga belajar. Jadi saling apa ya, saling mengisi lah. Nah, jadi supaya ya bagaimana dulu itu saya tahu nggak sebanyak ini siswanya. Itu pun ya mungkin berapa, sekitar 20-25 waktu itu rombelnya. Nah, sekarang sudah sampai 30. Makanya kalau semakin banyak semakin ribet. Tapi kalau kita administrasinya nggak begitu baik, maka ya nanti kacau. Apalagi kalau ada tamu. Yang banyak. Iya, ya, Pak? iya. Dan siswanya sekarang sudah mencapai 1000 lebih. Nah, Pak, kan Bapak tuh udah lumayan lama menjadi bagian dari administrasi di masa Pangkal Pinang nih, Pak. Menurut Bapak, berapa sih persentase kesadaran para siswa dan orang tua untuk tertib dalam hal administrasi ini, Pak, berkaitan dengan pihak kesiswaan gitu? Kalau saya melihat kurang sekali, karena kadang-kadang banyak anak yang nggak mengerti. Ini salah satu sisi contohnya ya. Kalian nanti bisa sebarkan biar kawan itu tahu. Benar. Ya, siap. Ya, masalahnya apa? Tentang kepindahan sekolah. Ini kepindahan sekolahnya orang-orang nggak tahu, gampang nanti kita langsung pindah aja. Nggak bisa itu. Apalagi zamannya sekarang ini apa ya? Semuanya ada hubungannya dengan aplikasi terpusat. Ya. Nah, kemarin juga begitu, ada permasalahan orang pindah seenaknya sendiri, langsung anak ini dibawa. Misalkan pindah kemana? Pindah ke Jawa. Jadi kawan kamu ini ada yang pindah ke Jawa tanpa memberitahukan bagaimana sih administrasinya dulu. Sebetulnya administrasi itu selesaikan dulu, baru pindah. Kalau nggak ngerti bertanya kan. Tapi enggak, ini langsung anaknya ya mungkin ada permasalahan pribadi. Saya ngerti. Cuman kita bisa bantu. Jadi makanya lain kali kalau ada apa, tanyakan yang lebih mengerti, jangan langsung asal pindah-pindah aja. Masalahnya gini, kalau kalian misalkan mau pindah sekolah ke tempat yang dituju, kalian tanyakan dulu tempat yang akan dimasuki, ada enggak peluang, istilahnya ada ruang kosong untuk menerima siswa. Iya, terima siswa. Itu yang terpenting nomor 1. Jangan kabur dulu. Nah, karena apa? Data kalian itu sudah terinclude, sudah terkunci di sekolah yang lama. Di sekolah yang lama seperti yang dari Man 1 ini mau pindah keluar. Sudah terkunci ini. Nah, sebetulnya semuanya bisa diatur. Cuman ini harus ada prosedurnya. Jadi
tanyakan dengan sekolah yang dituju. Kalau di sana, oh kami mau menerima, baru dari sekolah yang dituju itu mengeluarkan surat, namanya surat lolos butuh. Nah, maksudnya surat lolos butuh ini apa? Untuk mengetahui bahwa sekolah yang dituju itu menerima. Maka dari sekolah asal dia mengeluarkan surat juga, istilahnya ya semacam emisnya dikeluarkan. Iya. Jadi supaya nanti berjalan itu lancar. Nah, baru melanjutkan ke sekolah yang dituju dengan mendapatkan kita surat. Jadi nanti ya mudah-mudahan sudah lancar itu. Iya Pak. Nah, gitu. Jadi nggak satu-satu langsung pindah gitu ya, harus melewati beberapa administrasi dulu. Iya, iya. Sekarang kan ya semua ini zamannya ada aplikasi. Iya, benar Semuanya sekali, Pak. aplikasi. Kami juga sebagai guru pun juga aplikasi, laporan tiap bulan. Jadi itu laporannya ya terpusat melalui kepala sekolah, nanti kepala sekolah menyampaikan semuanya. Sekarang semuanya larinya ke aplikasi. Gitu. Fania pengen tahu nih Pak, Bapak punya nggak pengalaman menurut Bapak tuh paling berat gitu buat Bapak jalanin selama Bapak menjadi bagian dari administrasi kesiswaan Pak? Ya, kalau dikatakan berat sih berat loh. Iya. Benar. Iya. Kalau dikatakan berat sih berat, tapi kalau semuanya dari berat tadi kalau kita bisa ya kita kerjanya harus dengan enjoy. Dengan enjoy kita ya jalani satu persatu, pasti insya Allah kita bisa selesaikan. Memang berat, apalagi sekarang. Kalau dulu mendingan, sekarang 1000 lebih. Tiap hari mau minta ijazah gitu, mungkin ada yang lalai mengumpulkan. Iya, ini aja saya bertahun-tahun, tahun ini yang saya katakan berat sekali. Apa tuh Pak? Ya nggak tahu masalahnya anaknya tuh bagaimana. Saya itu sampai ya habis kesabaran istilahnya. Sebetulnya kan nggak boleh anak waktu belajar suruh pulang. Iya. Tapi karena itu tadi saya tuh seminggu sekali. Nah, di saat seminggu sekali itu saya sisihkan untuk masalah administrasi memang dalam mengajar di sini, karena saya mengambil jangan nanti saya mengajar sambil mengurusi administrasi. Itu nggak fokus nantinya. Jadi di saat di hari-hari tertentu yang jam saya kosong baru saya sempatkan untuk mengurusin masalah administrasi. Nah, begitu saat kosong saya tanyakan itu, saya katakan seminggu sekali saya datang, padahal saya itu memberikan dari awal ya dengan baik-baik, dengan tenang. Itu saya berikan motivasi bagaimana caranya supaya nanti ijazah cepat dikumpulkan. Jangan sampai anak itu lulus dari sekolah sebelumnya tapi nggak bisa menunjukkan ijazah. Iya, betul sekali. Dan pengalaman saya pernah terlihat anak itu nggak punya ijazah. Nggak punya ijazah. Iya, aneh kan? Nah. Itu tahun berapa ya, mungkin kalian belum ada di sini. Udah lama ya. Ya, dan dia saya tanyakan dari pondok. Awas, lulusan dari pondok ini, aku tidak mengatakan pondok itu jelek, enggak. Iya. Lulusan dari pondok itu ternyata dia itu belajar tentang ilmu agama saja. Nah, benar Pak. Ilmu pelajaran umumnya disisihkan. Kenapa? Akhirnya dia itu untuk mendapatkan ijazah itu bukan ijazah umum pada umumnya itu, tapi akhirnya dia mengeluarkan ijazah namanya ijazah paket. Iya, paket B ada itu pondok pesantrennya. Saya ngomong mana adanya, karena apa, kelihatan memang. Katanya alasannya nggak ada guru pelajaran umum dan lain sebagainya. Oh, nggak bisa sih, apalagi zaman sekarang. Orang tua itu taunya apa? Mondok sekalian dengan belajar. Ya namanya kita hidup dunia ini ya secara dunia dan akhirat. Kalau di pondok itu intinya kalau bisa jangan di akhiratnya saja, tapi dunia dan akhirat supaya kita seimbang. Kita akan menjalani dunia dulu baru akhirat. Iya. Nah, itulah. Jadi makanya hati-hati ya Bapak Ibu.
kalian kalau nyekolahkan anaknya itu jangan sampai terjadi begitu. Memang baik, bagus Harus diperhatikan lagi ya Pak, iya, tempatnya itu. aturannya itu bagaimana. Nah, kalau tahu-tahu lulusannya mendapatkan ijazah pondok dengan paket untuk Sayang apa? banget Ya gitu. sayang. Nah, nanti kalau kita di luar orang taunya kamu ijazahnya apa, begitu mau melamar apa yang terpenting dilihat paket, yang satu lain ya jelas yang umumnya dipakai, yang diambil dulu orang mikirnya itu. Nah itu. Anda lihat ini Bapak tuh enjoy banget ya ngejalanin pekerjaan Bapak sebagai pengurus administrasi di sekolah. Apa sih Pak yang bikin Bapak tuh tetap semangat dan setia tuh ngurusin administrasi di sekolah? Kalau Fani aja tuh jadi perangkat kelas tuh rasanya ngurusin temen-temen tuh ya ampun kewalahan Pak, pusing, mana ada yang nggak bisa diatur. Apa sih Pak yang buat Bapak tuh semangat gitu mau ngurusin administrasi di masa Pangkal Pinang? Ya, kalau saya katakan ada seni. Seni. Iya, ada seninya itu. Segalanya tuh kalau kita, aduh, nggak benar-benar stres loh. Iya dah. Nah, makanya saya katakan ada seninya. Tapi kalau enggak. Yang penting enjoy ya. Enjoy. Iya, kalau enjoy nggak terbebani. Apa yang kalian kerjakan cukup sampai di situ, hanya kita misalkan sampai sebatas setengah jalani. Nah, nggak bisa secara langsung harus selesai semua, nggak bisa, pelan-pelan. Sama dengan saya minta ijazah itu sebetulnya sudah jauh hari, kalau di ini akhir Juli menjelang Agustus sudah saya ingatkan, sudah kita beritahukan kalau sudah ada tolong dikumpulkan. Jadi macam-macam. Nah, karena apa? Saya melihat kawan-kawannya sudah ngumpul kok, yang dia ini belum, padahal itu sebenarnya sudah ada. Begitu saya tanyakan, apa jawabnya? Sebetulnya sakit hati dengernya tuh. Di mana ijazah kamu? Dapat di rumah. Ya Allah. Dari ngumpul. Iya, katanya lupa Pak. Ya lupa, oke lah lupa. Tapi kalau setiap ditagih lupa bagaimana? Nah, sampai dua bulan yang terakhir ini, 2 bulan ini, maka saya juga mencari bagaimana ya supaya lebih baiknya. Maka di sisi itu ada yang namanya wali kelas. Iya. Ya, setiap kelas itu kan punya wali kelas, maka saya libatkan wali kelas itu. Mau tidak mau saya libatkan supaya tahu bahwa anaknya itu ada, supaya paling tidak itu ada tindak lanjutnya itu, jangan dibiarkan. Nah, alhamdulillah dari 360 itu saat ini kalau saya hitung tinggal 80 orang yang belum ngumpul. Iya. Itu pun pasti saya kejar terus. Saya katakan kalau kamu tidak pindah itu selalu dalam kejaran saya katakan gitu. Selalu dikejar-kejar ya Pak. Iya. Mungkin bahasa gaulnya ini merupakan passion Bapak ya dalam mengurus administrasi. Emangnya Bapak cinta ya sama pekerjaan ini Pak? Kalau kita cinta tuh mungkin ngelakuinnya tuh ngerasa beban gitu nggak ada gitu ya? Iya. Ya memang karena asal usulnya itu dari guru dulu sih. Ya, segalanya itu juga ada hubungannya dengan hobi, kesenangan. Termasuk saya ngajar ada bidang studi matematik. Ya, kalau nggak hobi ya nggak mungkin senang kan? Iya. Nah, jadi kesenangan. Jadi kami coba-coba itu ternyata itu yang penting enjoy dulu. Kalau nggak enjoy, stres ya sudah. Nggak akan terselesaikan kerjaan. Jadi ya satu demi satu insya Allah selesai. Jadi sampai saya mengatakan kepada kawan-kawan guru-guru kita termasuk siswa, kalau misalkan saya bisa bantu ya saya bantu, ada yang perlu file yang diminta ya saya berikan, ya, asal nggak rahasia aja nggak masalah. Iya Pak. Makanya saya itu selalu tahu. Jadi ya sampai-sampai mungkin kepala sekolah dikit-dikit saya dipanggil ya, karena saya tahu itu tadi masalah data apa. Jadi kalau ada tamu dari luar saya yang dicari, bukan lakanya bapak enggak, karena kebetulan aja kami tahu gitu aja. Nah, selain di bidang administrasi, Bapak juga merupakan seorang wali kelas ya Pak?
Menurut Bapak mana yang paling susah antara mengurus administrasi atau menjadi wali kelas? Di tengah-tengah Bapak mengurus administrasi di sekolah, Bapak juga harus mengurus kelas gitu. Keteteran nggak Pak kerjaan Bapak gitu? Ya tuh, dari awalnya saya memang sebagai guru kan. Iya. Guru itu kadang-kadang memang tidak lepas dari wali kelas. Sampai saya tuh ngomongnya tuh plesetan. Saya ini sudah lama loh sebetulnya jadi wali kelas. Jadi semenjak saya ngajar di Banggani tahun 99. Iya, tahun 99. Tahun 99 semenjak saya ngajar di Banggani sudah jadi wali kelas. Makanya saya katakan kamu ini sudah lama loh jadi wali kelas. Tahun 99 sudah wali kelas. Tidak pernah lepas dari wali kelas sampai sekarang. Nah, jadi mungkin orang bisa melihat, oh mungkin Bapak ini jadilah dijadikan wali kelas atau bagaimana, saya nggak tahu, karena orang yang menilai kan. Nah itu, dan dari situlah saya juga bisa melihat bagaimana cara kerja anak, terus apa yang harus diberikan, apa yang disampaikan. Tapi ya kadang-kadang kalau dikatakan beban juga. Contohnya ini beban yang bagaimana? Beban itu kalau anak diingatkan, nggak ngerti, nggak tahu diri, nah itu yang jadi beban saya. Bukan tak beban. Kenapa? Saya wali kelas. Jadi kalau ditanya nanti, kamu masalah terus, siapa wali kelas kamu? Nah, Pak Wandi nanti. Padahal ya, saya kebetulan di wali kelas 11/4 ya, banyak. Saya selalu menyampaikan, apalagi kadang-kadang saya mengatakan saya ini bagaikan makan bola si malakama. Kenapa? Karena saya ditempatkan di pos-pos yang terpenting, orang bisa menilai, Bapak ini wali kelas, Bapak ini di staf kesiswaan. Kadang-kadang, waduh, riskannya apa? Kalau di staf kesiswaan aja enak, tapi karena wali kelas staf kesiswaan, maksudnya apa? Kalau ada wali kelas yang dibawa itu wali kelas itu yang perlu diperbaiki dulu. Karena apa? Kami ini mau ngatur semuanya, seluruh kelas kan. Nah, kalau anak saya nggak benar, saya ingatkan orang lain, diketawain orang. Betul tidak? Iya. Nah, jadi ayo. Nah, karena apa? Kalau sudah baik, nah inilah saya bisa memberikan contoh. Ini loh anak saya. Coba ingatkan. Kalau misalkan ada nggak benar, silakan ingatkan. Nah, jadi saya begitu. Jangan, itulah tadi saya katakan, jangan makan buah semangat. Iya. Ya, jadi tetap saya katakan, tetap saya enjoy aja, dan ya harus kita jalani. Insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Tapi alhamdulillah saya jadikan wali kelas 11 itu lebih senang daripada kelas 10. Kenapa tuh Pak? Nah, kelas 10 itu kami ini belum bisa melihat yang seutuhnya, karena apa? Anak itu kan baru peralihan. Nah, jadi kalau kalian tadi kelihatan itu, itu sebetulnya yang paling berat wali kelas itu kelas 10 loh. Kenapa? Anak itu baru dari luar. Tapi kalau anak kelas 11, dia itu sudah tahu bagaimana sih demand itu, bagaimana sih peraturan demand itu, bagaimana dia masih bisa berpikir. Tapi kalau kelas 10 dia masih melihat celah bagaimana supaya lebih baik. Kadang-kadang dia nggak merasa bahwa itu bersalah. Nah itulah. Jadi saya kira itu. Iya. Kenapa Bapak udah mulai ngajar dari tahun 1999? Iya. Pada juga belum lahir nih Pak. Iya. Sampai sekarang berarti udah lebih dari 10 tahun ya Pak. Iya. Kalau saya di sini kalau hitung-hitung ya sudah hampir 25 tahun. 25 tahun. Udah lama banget nih Pak. Jadi kalau hitungannya itu 1/4 abad. Iya kan? Iya. Nah, Bapak punya nggak pengalaman yang paling menurut Bapak tuh berkesan dan melekat gitu di hati Bapak selama Bapak ngajar di MAN? Ya, saya paling berkesan itu apa yang saya berikan ke anak didik saya. Anak itu bisa ngerti, dan setelah itu keluar dari sini dia nggak pernah lupa dengan saya. Saya rasanya
saya bangga punya anak siswa semacam itu. Oh. Iya, karena apa? Apa yang pernah saya berikan ya diingat-ingat. Sampai saya pernah ketemunya. Oh Pak, memang benar ternyata apa yang dulu pernah disampaikan Bapak itu saya baru merasa. Memang anak bukan saat ini, nanti Iya. pada waktu kuliah yang mengatakan saya merasa benar Pak. Memanglah apa yang dikatakan memang adanya, memang begitu, memang benar kejadiannya, memang begitu gitu. Nah, banyak sekali yang dapat Fania ambil dari cerita kita siang ini Pak ya. Iya. Mengenai administrasi di sekolah, mengenai pentingnya NISN, Iya. NIG, segala macamnya. Dan dikaliku Bapak juga selama menjadi administrasi di Mansatu Pangkal Pinang ya Pak. Terima kasih Bapak sudah mau menyempatkan waktunya buat datang di salah-salah kesibukan Bapak ya. Fania tahu mungkin Bapak ngurusin kelas 10 dan ngurusin seluruh siswa di MAN juga dalam bidang administrasi. Baik sahabat Broman, mungkin cukup sekian podcast kita bersama Bapak Oni. Sampai jumpa di edisi Broman selanjutnya. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.